Salam semuanya, Miss berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran Bible, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Sekarang kami belajar, Tuhan tolong kami supaya kami mampu memahami semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Oke, semuanya ambil buku Bible. Jangan lupa siapkan juga Alkitab, pulpen, dan juga buku tulis. Nah, sekarang kita ambil dulu buku Bible-nya. Buka halaman 15, Sains dan Alkitab. Anak-anak boleh baca di Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 17 dan Yeremia 32 ayat 17. Anak-anak boleh baca di rumah. Tapi Miss mau singkapkan dari cerita yang ada di buku ini, yaitu Sains dan Alkitab. Alkitab bukan sains. Sains itu ilmu pengetahuan alam, IPA. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang sains, semuanya selalu terbukti benar adanya. Nah, kita lihat cerita di sini dikatakan bahwa alam semesta. Bisakah kamu mengira berapa besar alam semesta ini? Tuhan menciptakan semuanya teratur. Planet-planet, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet itu tidak pernah terjadi tabrakan antara satu dengan yang lain. Semuanya selalu ada di jalur yang tepat, di jalur yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena Allah telah mengatur semuanya dengan baik. Kalau Allah sudah mengatur semuanya dengan baik, hanya Allah yang bisa mengontrolnya. Tidak ada satu ilmuwan pun yang bisa mengatur semuanya itu. Tapi Allah sanggup. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada sampai hari ini. Kita lihat, anak-anak boleh baca di bacaan itu. Apakah kamu tahu bahwa matahari jutaan kali lebih besar dibandingkan bumi? Bintang terdekat jaraknya kurang lebih dari 24 triliun mil, ditambahkan 12 nol setelah angka 24. Ada kurang lebih 200 miliar bintang di galaksi kita. Tambahkan 90 setelah angka 200. Lebih dari 10.000 galaksi bergerak dengan kecepatan maksimal, dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Tidak ada satupun bintang-bintang besar atau planet yang bersenggolan. Bersenggolan itu bertabrakan atau bergesekan, ataupun masuk ke jalur yang salah. Semuanya bergerak sesuai dengan jalurnya. Kita lihat di sini bahwa Allah berkuasa untuk mengatur semuanya. Anak-anak boleh baca di bacaannya. Kita langsung di selanjutnya. Alkitab memberitahukan kita dengan sangat sederhana bahwa Allah menciptakan semuanya ini. Allah menciptakan alam semesta yang sungguh luar biasa ini, dan Ia sedang mengamati ciptaannya sekarang. Itu ada tugas anak-anak boleh kerjakan, bahwa sesudah menciptakan alam, sesudah menciptakan bumi ini, Allah mengamat-amatinya. Kalau baca Kejadian pasal 1, sesudah Allah menciptakan di hari pertama Allah menciptakan semua, melakukan semua kegiatannya di hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6 Allah bilang apa? Semua sungguh amat baik. Bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik, bukan cuma baik, tapi sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu baik di atas baik, di atas baik, di atas baik. Tidak ada yang bisa tandingi itu. Kita lihat di Mazmur pasal 8, anak-anak boleh baca. Di Mazmur pasal 8 itu menjelaskan, dan itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa ini bukti loh bahwa saya yang menciptakanmu. Ini bukti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, coba baca di Yesaya 40 ayat 22, itu dikatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Ilmu sains juga mengatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Alkitab juga sudah ada sebelum ilmu sains. Oke, lihat di Ayub pasal 38 ayat 16. Sumber laut ini telah ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi apa yang sudah tertulis, apa yang terjadi itu sudah tertulis di Alkitab.
Baca lagi Ayub 38 ayat 22 sampai 26. Itu sudah menjelaskan juga tentang kilat. Kenapa harus terjadi kilat sebelum hujan? Lanjut lagi baca di Kejadian 1 ayat 24. Sebagai contoh, anjing hanya akan mempunyai anak anjing dan kucing hanya akan mempunyai anak kucing. Fakta ini sudah tertulis dalam Alkitab sejak lama di Kejadian pasal 1 ayat 24. Banyak informasi yang saat ini ditemukan tentang air bah yang terjadi saat zaman Nuh. Dan para ilmuwan menemukan sangat banyak bukti bahwa bumi pernah mengalami air bah. Anak-anak boleh baca Kejadian pasal 7. Nah, ini lagi. Para ilmuwan juga menemukan apa? Menemukan tembok Yeriko yang roboh dan kota Yeriko yang terbakar. Itu di di Yosua pasal 6 ayat 20 sampai 24. Jadi apa yang sudah tertulis di Alkitab itu yang itu yang ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi sebenarnya sains itu ada untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar ada. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan lagi Allah itu tidak ada. Itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Anak-anak boleh kerjakan tugas di halaman 18 sampai halaman 19. Boleh tolong dibaca ayat-ayat yang tadi ini sudah sampaikan supaya kalian benar-benar memahami bahwa Allah benar-benar ada. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa semua yang terjadi itu karena Allah yang bekerja. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini. Ingat kerjakan tugas-tugasnya. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa baca ayat-ayat yang sudah disampaikan dan juga baca Alkitab dan kerjakan tugas yang sudah berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.